Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami lanjutkan pembahasan kajian tentang fadilah dan keutamaan dari suratul Al-Ikhlas di dalam Al-Quran, surat yang 113 yang terdiri dari 4 surat. Yang sebelumnya di bagian 1 sudah kita saksikan asbabul nuzul, ya, asal mula turunnya suratul Al-Ikhlas ini, ya, yang pada saat ini kita mencoba menjelaskan bagaimana fadilah dan keutamaan dari amalan-amalan suratul Ikhlas itu sendiri yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya dan juga kepada istrinya yang tercinta Sayyidatina Aisyah. Ya, dalam riwayat ini ada satu sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada istrinya, ya, menyampaikan pesan kepada Siti Aisyah, ya, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Janganlah engkau tidur sebelum kau mengerjakan 4 perkara, hatta tahtimil Qur'an, sehingga engkau menghatamkan Al-Qur'an, wa hatta taj'alil anbiya alaki syufa'a yaumal qiyamah, sehingga engkau menjadikan para nabi sebagai orang-orang yang bersyafaat kepadamu di hari kiamat. Wa taj'alil muslimina radina anki, sehingga engkau jadikan orang-orang Islam rela kepadamu. Wa hatta taf'ali hijjata wa umrah, sehingga engkau mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah. Adakhala alaihi salatu wassalam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, ke dalam kamarnya untuk mengerjakan salat. Fabaqiyatu 'alal firasi hatta atamma salat. Ya. Kemudian dan Siti Aisyah tinggal di atas ranjang menanti sehingga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam rampung mengerjakan ibadah salat. Falamma atammaha qalat, telah rampung mengerjakan salat, ya, qalat berkata, ya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, fada'aka abi wa ummi wa amartani bi arba'ati asya la aqdiru fi hadhihi sa'ati an af'alahu. Demi bapak dan ibuku, ya, engkau menyuruhku mengerjakan 4 perkara yang aku tidak mampu mengerjakan pada saat ini. Ya, jadi mengeluh, menyampaikan ulang Siti Aisyah, wahai Rasulullah, engkau telah menyuruhku mengerjakan 4 perkara yang aku tidak mampu mengerjakannya pada saat ini. Pada bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum simpul seraya bersabda, ya, wa idza qara'ti, apabila engkau membaca qul huwallahu ahad, ya, fa ka'annaki khatimtil Qur'an, seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Wa idza shallaiti ala walal anbiya'i min qabli faqad sirna syufa'alaki yaumal qiyamah. Ya, apabila engkau membaca salawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, ya, maka sungguh kami para nabi menjadi penolongmu, ya, orang-orang yang memberi syafaat kepadamu di hari kiamat. Wa idza istaghfarti lil mu'minina fa kulluhum raduna anki. Apabila engkau membaca istighfar untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam, ya, maka semua mereka rela kepadamu, ya.
Wa idza istaghfarti lil mu'minina fakulluhum raduna anki. Apabila engkau membaca istighfar, memintakan ampun pada orang-orang mukmin, orang Islam, fakulluhum raduna anki, dan semuanya ridha kepada kamu. Ya. Wa idza qulti subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajajuti mu'tamarti. Ya, bila engkau membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, maka sungguh engkau telah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi kenapa beliau Rasulullah tersenyum memberikan jawaban? Karena hal itu bisa dilakukan singkat di saat menjelang mau tidur, tidak cukup 10 menit, ya, 7 atau 8 menit sudah selesai. Ya, ini suatu amalan yang hebat. Tentu bukan hanya untuk Siti Aisyah, tapi untuk semua kaum muslimin muslimat. Ya, perempuan laki-laki silakan mengamalkan amalan ini. Insya Allah mendapatkan ya barokah, keutamaan dan fadilah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kepada Sayyidatina Aisyah. Ya, bagaimana implementasinya? Ya, sehingga engkau menghadapkan Al-Quran. Ya jelas kita rampungkan baca Al-Quran ya paling tidak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah dikatakan seakan-akan sudah membaca yang mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Bila dibaca 2 kali maka akan mendapatkan 2/3 pahala Al-Quran. Ya, menghatamkan. Bila dibaca 3 kali, seakan mendapat keutamaan pahala yang menghatamkan 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Apakah Rasulullah benar dengan sadaq? Rasulullah benar. Sadaqallah, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sampaikan itu semuanya adalah petunjuk dari Allah. Ya, petunjuk dari Allah yang harus disampaikan kepada sahabat maupun kepada umatnya atau bahkan kepada keluarga. Jadi, cobalah sebelum kita tidur baca surat Ikhlas 3 kali. Masya Allah, 3 kali saja memberikan keutamaan seakan-akan menghatamkan ya Al-Quran 30 juz. Begitu mudahnya, begitu Allah sayang kepada hambanya, memberikan kemudahan untuk mencintai Al-Quran. Ya, begitu Allah itu kasih sayang yang lebih tinggi kepada siapapun, ya, khususnya kepada hambanya manusia yang Allah berikan apa? Surga. Karena Allah menciptakan surga untuk siapa? Ya, untuk manusia. Allah menciptakan semua isi bumi ini untuk siapa? Ya, untuk manusia. Allah menciptakan para malaikat untuk siapa? Melayani manusia. Ada malaikat yang membagikan rezeki, silakan bagi rezeki kepada hamba-hambaku di dunia. Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan, karena tugas manusia beribadah, dicatat amal kebaikannya, bahkan yang melanggar juga dicatat. Ya, ada malaikat yang memberikan ya pendidikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum itu, malaikat Jibril. Ada malaikat yang juga bertugas ya sebagai menteri kuburan, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, karena memang manusia dianjurkan untuk beribadah dan tidak bertanggung jawabannya dalam kubur dan sebagainya. Jadi Allah itu semua memfasilitasi. Allah ciptakan dunia ini untuk manusia. Silakan gunakan dan manfaatkan semua isi dunia untuk manusia. Dan semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk dalam Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti dengan benar, insyaallah surga ada tempat kita. Jika kita melanggar, akan kita mengingkari adanya Allah. Kita mengingkari untuk tidak menyembah Allah. Ya, kita mengingkari menyembah selain Allah, maka itu adalah neraka. Begitulah Allah memberikan ujian kepada manusia siapa yang terbaik. Ya, dalam surat Al-Mulk ya Allah berfirman,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan ya kehidupan yang juga menciptakan kematian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, agar kamu semuanya ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kamu dalam berlomba-lomba dalam beribadah kepada ini. Sudah jelas, ya, tugas kita hanyalah ibadah. Allah ciptakan semuanya untuk manusia karena sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Ya, itulah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Baik, itu dari hari membaca 3 kali suratul Ikhlas, kita sudah seakan-akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, barakallah. Kemudian setelah membaca Al-Ikhlas, engkau jadikan para nabi sebagai orang-orang yang memberi syafaat kepadamu di hari kiamat. Ya, bagaimana caranya? Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Kemudian bisa salawat Jibril, bisa salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sudah mencakup ya salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga salawat kepada ya bapaknya Nabi Muhammad, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ya sehingga engkau membacakan salawat untukku dan juga untuk para nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, sehingga engkau jadikan orang-orang Islam rela kepadamu. Ya, artinya disuruh membaca istighfar, wajistaghfarti lil mu'minina wa kulluhum radduna anki. Kau bacakan istighfar, kau minta ampunkan kepada Allah atas orang mukmin, wa kulluhum radduna anki, sehingga mereka semuanya ya ridha kepada engkau. Gimana caranya? Terus habis membaca salawat, kita baca doa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa para orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah ya minhum. Atau kita lengkapi, kita minta ampun kepada kedua orang tua. Allahumma fir, ya Allahumma firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini doa untuk orang tua kita, untuk para kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Masya Allah, ini perintah Rasul. Mudah kan? Ya, setelah baca salawat, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Kemudian wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Masya Allah, begitu mudahnya untuk berdoa dan kita dapat pahala yang besar dari mendoakan orang-orang mukmin yang sementara mereka enggak tahu kalau kita doakan. Kemudian yang keempat, wa qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya faqad hajajuti wa tamarti. Ya, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tasbih ini sering kita baca sebagai bacaan pokok dalam ibadah haji ketika kita tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Bacaan utamanya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Ketika sa'i pun juga baca dari sahabat dan umat.
Apa kata Rasulullah? Ya, faqad hajjati wa tamarti. Maka sungguh engkau telah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Begitu mudahnya kita mendapatkan keutamaan, fadilah dan pahala ibadah haji. Dengan cara seperti ini, konsep mudah bagi seorang mukmin, jika muslimin muslimat untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar. Apa susahnya? Ini ada ilmu. Kalau tidak ngaji kita tidak bisa. Ya, jadi jangan asal sebarang tidur, blok langsung tidur. Bacalah dulu. Ya, Rasulullah mengajarkan ambillah wudhu. Ya, ambillah wudhu dulu. Kemudian ya baca Suratul Ikhlas yang pahalanya seakan-akan mengatakan Al-Quran. Kemudian baca salawat untuk Nabi dan untuk para Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita membaca istighfar, ya, doa untuk orang mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik yang meninggal maupun yang sudah mati. Ya. Kemudian membaca tasbih, takbir, tahmid, ya, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah pahalanya luar biasa. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampaikan pada keluarga, pada anak, pada istri, pada suami atau keluarga besar. Bagi siapa yang mendengarkan atau melihat video ini, monggo diamalkan. Ya, ini betul-betul amalan yang luar biasa, yang dahsyat, yang insya Allah dengan istiqomah akan mengantarkan kita, ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil ghadi 10 marratin lam yasil ilahi dambun wa in jahadahu." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sesudah salat pagi atau salat subuh, maka tidak akan sampai kepadanya satu dosa, meskipun setan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengganggunya atau, ya, menjerumuskannya. Jadi Allah jaga, ya, 10 kali aja Al-Ikhlas setelah subuh, selama 1 hari penuh Allah jaga, hatinya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya pun Allah jaga untuk tidak berbuat maksiat atau berbuat dosa. Ini yang kita tahu. Jadi sebagai tameng, sebagai perisai agar hamba tidak berbuat maksiat atau dosa. Sungguh rugi kita. Ya, mari kita evaluasi bagi kita yang umur-umur, ya, lanjut 1 hari kita evaluasi. Ya, apakah pernah berbuat dosa sekali pun? Ya, berusaha untuk tidak berbuat dosa 1 hari. Ya, dengan cara minta perlindungan kepada Allah. Tanpa perlindungan dan bantuan serta pertolongan Allah, kita tidak mampu menghindari dosa. Ya, minta pertolongan. Ya Allah, ampunilah kami, lindungi kami untuk berbuat suatu perbuatan yang Kau larang. Insya Allah Allah lindungi. Ya, dengan baca Al-Ikhlas 10 kali, pasti Allah melindungi kita. Setan pun tidak mampu menerobos hati kita, ya, jiwa kita, iman kita, mata kita yang merupakan yang besar dan berbuat dosa. Insya Allah. Ya, kata ulama, sungguh orang mukmin itu akan merayakan suatu hari raya besar bila mana dalam 1 hari dia melewati hari-harinya tanpa berbuat dosa. Itu tadi kita berharap. Maka dibangun terus perbuatan amal-amal soleh yang positif dalam 1 hari. Kita timbang 1 hari ini pagi sampai malam, apakah negatif positifnya ini lebih banyak mana? Ya, kalau kita merasakan positifnya lebih bagus daripada negatif, artinya amal ibadah kita lebih tinggi, lebih banyak daripada amal jeleknya, maka ini termasuk beruntung. Usahakan amal jeleknya atau amal dosanya 0. Ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang merayakan hari raya. Tidak hanya hari raya Idul Fitri saja. Ya, orang yang 1 hari mampu menahan tidak melakukan satu dosa, dia terus meningkatkan amal ibadah yang positif. Ngomongnya bagus, telinganya dijaga yang bagus, tidak berghaibah, terus mulutnya selalu, ya, di saat kosong dia baca istighfar,
baca salawat, baca qul huwallahu, maka itulah orang-orang yang selalu menang mengalahkan maksiatnya. Dan itu orang yang berhari raya, kata Masya Allah. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi qul huwallahu ahad ini adalah surat makkiyatun. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah, ya. Terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf. Masya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 4 ayat, 15 kalimat, 47 huruf. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala juga, ya, 1 huruf akan diganjar 10 kebaikan. Kalau 47 berarti sekali kita baca suratul Ikhlas, kajian kita 470. Masya Allah. Dan tidak terbatas. Asalkan kita sungguh-sungguh mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah. Insya Allah kita dapat pahala yang besar. Bahkan dibaca 3 kali, kita mendapatkan pahala seakan-akan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratan qul huwallahu ahad maratan wahidatan a'tahu Allah taala minal ajri kamisli ajri mi'ati syahid." Ya, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad sekali saja, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid, orang yang memperjuangkan agama Islam. Inilah, ya, kehebatan suratul Ikhlas yang asbabul nuzulnya sudah saya sampaikan di bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Sungguh suatu perjuangan, tantangan yang luar biasa yang Rasulullah hadapi dengan orang-orang kafir Quraisy yang menanyakan, bagaimana wujud Tuhanmu wahai Muhammad? Apakah terbuat dari emas? Apakah dari perak? Apa tembaga? Ada dari tanah lempung atau yang lain? Kata orang kafir, Tuhanku seperti itu. Ya dari emas, dari perak. Ya, apa Rasulullah dengan menanggapannya? Tuhanku Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apa yang kau sebutkan tadi. Kemudian malaikat Jibril, ya, diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu sah, tunggal. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk bergantung Allah, semua makhluk meminta kepada Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai. Ini, Masya Allah. Ini jawabannya lengkap sehingga orang kafir pun semuanya berakhyat dan tidak bisa menjawab. Nah, ini yang terpenting di zaman sekarang ini. Banyak mualaf kita, bahkan dari kalangan high class, dari pendeta, dari pendeta orang, dengan membaca, memahami suratul Ikhlas, Allah berikan hidayah, banyak yang masuk Islam. Mudah-mudahan ini jadi amalan kita. Mudah-mudahan kita tambah mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amalan suratul Ikhlas. Semoga kita, ya, mendapatkan predikat yang husnul khotimah insyaallah. Kita biasakan melazimkan amalan suratul Ikhlas besok di hari kiamat, ya, akan ditolong oleh Allah melewati siratal mustaqim, dibimbing oleh para malaikat untuk cepat kilat melewati siratal mustaqim sampai ke surga insyaallah. Demikian, semoga memberikan manfaat, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.